Ini Rick, aku menempatkannya di sel isolasi selama 30 hari. Dinding beton, ranjang sempit, toilet di sudut, dan lubang makanan. Lampu langit-langit menyala terus. Siang dan malam jadi tak beda. Awalnya ia menikmati tenang, namun tak lama. Lubang berbunyi, muncul mangkuk bubur dingin dan segelas air. Makanan disajikan cepat, tanpa suara. Rick merasa terhina. Ia mendorong mangkuk ke samping. Hari ketiga, Rick bingung waktu. Ia tak tahu berapa lama sudah berlalu. Ia memutuskan mengukir tanda di dinding saat makanan tiba. Kini, itu satu-satunya patokannya. Ia menanti makanan sebagai peristiwa utama. Ia makan perlahan. Ia regangkan waktu singkat itu, yang berbeda dari hari biasa. Hari kelima, Rick bertingkah aneh. Pindah gelas, pilar remah, ketuk dinding. Pikirannya melambat, fokus buyar. Siluet gelap muncul di sudut, lenyap saat berkedip. Hari ketujuh, Rick melihat kecoak di dinding. Ia tersenyum, mendorong remah roti, melihatnya makan. Ia mengajaknya bicara, memberinya nama, merasa tak sendiri. Saat kecoak hilang ke celah, Rick menanti kembali seperti tamu dinanti. Ia rasakan sakit fisik, punggung nyeri ranjang keras, kedinginan malam di selimut tipis, otot kaku karena tak bergerak. Hari ke-10, Rick mengukir goresan ke-10 di dinding. Ini semacam ulang tahun kecil baginya. Ia senang sejenak, namun sadar masih ada 20 hari panjang di depan. Waktu terasa lambat dan monoton. Agar tetap waras, Rick membuat ritual. Ia 3 kali mengelilingi sel sebelum tidur. Setiap pagi, ia menyanyikan melodi yang sama. Hari ke-12, Rick mendengar ketukan pelan dan bisikan namanya. Ia diam, lalu mendengarkan. Tidak ada siapa-siapa. Saat lubang pintu dibuka, ia mencoba bicara dengan penjaga. Namun, hanya ada keheningan dan derit logam. Untuk mengalihkan perhatian, Rick mengadakan pertunjukan imajiner. Ia berjalan keliling sel seolah di panggung. Ia bertanya dan menjawab sendiri. Ia mengetuk dinding dan menari. Lalu, ia mengumumkan jeda musik. Hari ke-15. Rick bangun merasa dinding menekannya. Ia meringkuk di sudut, lalu mondar-mandir di sel mencoba mengusir panik. Napasnya terengah, tangannya gemetar. Beberapa menit kemudian, Rick duduk dan mencoba tenang, tapi kecemasan tetap ada. Pada hari ke-16, ia merasa diawasi. Ia menggeledah sel, melihat ke ventilasi, celah, memeriksa lubang intip. Beberapa kali ia menutupi diri dengan pakaian untuk bersembunyi. Kini Rick bicara pada diri sendiri berbisik, seolah ada yang menguping. Menjelang hari ke-20, Rick menyerbu pintu, memukul logam itu sampai kulitnya lecet. Ia mendengar gema dan keheningan sebagai jawaban. Tenaganya habis, ia merosot ke lantai, menempelkan dahi ke pintu, tak bergerak. Hari ke-21. Rick melihat bayangan bergerak di dinding. Ia mengira itu manusia. Ia bicara dengannya, bertanya, dan berhenti. Seperti percakapan nyata. Baginya, itu teman bicara hidup, satu-satunya di balik dinding ini. Menjelang hari ke-25, Rick sadar ia telah berubah. Ia kurus, gerakannya melambat, kulitnya pucat, lingkaran hitam di mata, janggutnya lebat. Ototnya melemah karena diam, napasnya lebih berat. Gerakan sederhana pun butuh tenaga. Pada hari ke-28, ia duduk di lantai, bersandar di dinding. Ia menatap kosong, roti tak tersentuh. Bahkan, penyajian makanan tak lagi memicu reaksi. Hari-hari tak lagi terpisah, hanya menunggu akhir. Hari terakhir, ke-30, Rick menyipitkan mata karena cahaya putih saat pintu terbuka. Ia keluar perlahan. Di luar terlalu bising, suara keramaian dan teriakan menekan. Awalnya Rick terkejut oleh suara keras, bingung di tempat ramai. Malamnya, ia tak bisa tidur tanpa hening dan gelap total. Bahkan setelah itu, ia menghindari keramaian, merindukan sunyi sel. Berlanggananlah untuk tahu kemana Rick akan